Oke, bekerja ya. Oke, layar sudah kelihatan ya? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Oke, selamat pagi semuanya, dan salam kenal juga ya. Kelihatannya kita belum pernah bertemu. Saya wali internasional, jadi ya saya banyak berinteraksi sama yang internasional, dan sama kalian mungkin belum terlalu banyak, jadi salam kenal dulu. Sayangnya kita tidak bertemu langsung, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Oke, jadi kita lanjutkan materinya dari apa yang sudah diajarkan Pak Hairul di minggu-minggu lalu. Jadi kalau di minggu lalu itu kalian belajar soal probability, kan ya. Nah, sekarang kita melangkah ya. Jadi dari konsep probability ini, kita belajar yang namanya random variables. Jadi kemarin juga Pak Hairul menunjukkan video-video tentang bagaimana statistik sama probability banyak dipakai di dunia modern. Bahkan dari dulu sekali sebenarnya. Cuma kegunaannya makin relevan di era dewasa ini karena misalkan ada big data, terutama karena data sih sebenarnya. Jadi misalkan aja di bidang sains itu, kalau kita kan belajarnya biasanya ada yang pendekatan numerik, pendekatan secara eksperimen, sama analitik. Nah sekarang tuh ada pendekatan baru yaitu pendekatan berbasis data. Jadi makanya ilmu statistik, probability sangat relevan di era modern. Tapi sebenarnya kalau kita balik-balik lagi ya, kita belajar probability, random variables itu tujuan utamanya ini sebenarnya. Kita belajar cara berpikirnya. Belajar cara berpikir dalam ketidakpastian. Jadi kata kuncinya adalah ketidakpastian. Kalau 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, tapi kan kalau di dunia nyata tuh selalu ada ketidakpastian. Ada error band-nya, atau ada unsur-unsur tidak pastinya. Nah, disitulah pentingnya statistik sama probability. Jadi kalau kita tidak ngomongin aplikasi dulu, yang paling penting sekarang adalah cara berpikirnya. Nah, jadi kalau yang misal kalian berpikirnya yang dulu deterministik, pasti seperti ini. Nah, tapi kalau probabilitas, itu ada ketidakpastian. Kita mungkin tidak pernah 100% yakin, makanya kita punya probabilitas 0,9, seperti itu. Nah, jadi yang kalian pelajari minggu lalu itu ada probability-nya. Jadi kalian belajar terminologi-terminologi dasarnya, seperti misalkan sample space, kemudian ada probabilitanya, kemudian ada itulah kira-kira lah, jadi istilah-istilah pentingnya. Kemudian juga harusnya minggu lalu kalian belajar soal conditional probability, kemudian juga ada marginal probability, kemudian juga ada Bayes theorem. Oke, jadi kita melangkah lebih lanjut. Jadi kita akan buat yang namanya PDF atau probability density function, atau ada lagi namanya probability mass function. Jadi kan yang namanya variabel acak kalian, random variable itu kan yang keluar kalau di sample space kalian mungkin bukan hanya satu angka saja, tapi ada beberapa angka kan yang mungkin terjadi gitu. Probabilitasnya masing-masing memiliki probabilitas. Jadi kalau kita melihat kemungkinan yang muncul dan masing-masing kemungkinan itu punya probabilitas, itu namanya kita melihat suatu probability distribution. Ya sesuai namanya, kalau bahasa Indonesianya distribusi probabilitas. Jadi kita tahu misalkan X sama dengan 1, probabilitasnya segini, X sama dengan 2, probabilitasnya segini, X sama dengan 3, probabilitasnya segini. Jadi nanti kita bisa melihat misalkan variabel angka mana yang paling sering kemungkinan muncul. Bukan paling sering muncul, tapi paling sering kemungkinan muncul misalkan ya. Nah, di situ kita melihat probability distribution. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu yang namanya random variables. Oke. Yang belum kenal saya panggil saja saya Pak Pram. Sesuai saya warna biru kan di situ. Jadi ini buku yang kita pakai ya, Walpole ya. Jadi kita ambil yang chapter 3-nya di sini. Oke, jadi kemarin kalian belajar mengenai probabilitas. Nah, sekarang kelihatan sample space baru diberikan sekarang ya. Nah, jadi kita definisikan dulu apa itu random variable. Oke. Tapi pertama-tama kita lihat dulu ini. Jadi kalau misalkan Anda melakukan suatu random eksperimen, paling gampang ya kalau kita lihat contoh ini nih. Kalian pakai koin. Kalau koin itu, misalkan koin seperti ini ya, koin 500-an ya, 500 rupiah, kalau Anda lempar gitu kan ya, terus Anda observe, itu kan keluarnya ekor ya. Ekornya, saya nggak tahu yang mana ekornya, cuma kalau 500 tuh ada bunga melati sama Garuda. Jadi ada head sama tails. Jadi ada dua kemungkinan kan ya. Jadi sample space kalian ada dua, yaitu heads sama tails. Kalian lempar, keluarnya apa?
Kalian lempar lagi, keluarnya apa? Nah, sekarang kalian pengen tahu nih, probabilitasnya berapa muncul heads, berapa muncul tails. Nah, jadi sample space itu adalah collection dari segala kemungkinan random eksperimen kalian. Kalau misalkan random eksperimen kalian IP, nah itu kan berarti munculnya 4, 3,5, 3, 2,5, 2, seperti itu. 1 sama 0 kalau nggak beruntung. Nah, jadi itu adalah sample space-nya. Nah, sementara random variable itu adalah suatu fungsi yang kalian definisikan di sample space kalian. Paling gampang sih kalau ini continuous, cuma kalau misalkan discrete, sebutlah kita memasang fungsinya +1 untuk heads, tails -1. Atau misalkan alternatively ini bisa 0 lah. Jadi 1 atau 0 biar gampang. Nah, kemudian masing-masing dari head sama tails tadi memiliki probabilitas kan ya. Jadi kalau koinnya itu tidak ada tidak berat sebelah, itu pasti setengah-setengah kemungkinannya. Nah, jadi ada sample space, random variable, probabilitas. Ya, kita kan jadi bisa melihat kan ya. Oh, head sama tails itu kemungkinan dia muncul adalah sama, yaitu setengah probabilitasnya. Nah, jadi random variable itu adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real dengan suatu elemen pada sample space kalian. Kayak bilangan real di situ, jadi bukan bilangan kompleks. Ya. Jadi kalau heads tadi saya sebut E1, kalau tails saya sebut 0. Nah, terus suatu random variable tadi biasanya kita bukan biasanya ya, ini konvensi yang umum ya. Jadi kita memakai bilangan bukan bilangan, huruf besar untuk mendenotasikan suatu random variable. Jadi X besar di situ. Karena nanti ada juga X kecil itu adalah sampel point kalian. Jadi misalkan X besarnya adalah itu tuh, head sama tails, kemudian X kecil. Random X besarnya tuh adalah si ini, yang mencakup 1 sama 0. Yang X kecilnya itu adalah yang entah 1 atau entah 0. Jadi elemen-elemen dari si sample space besar tadi. Nah, misalkan seperti ini nih. Jadi ada tiga kali nih kita ngambil barang ya. Maksudnya nih N2 non-defective. Ini ada eksperimen ya. Misalkan ya, kalian mengambil barang dari suatu pabrik, terus kalian ngambil 3 kali. Nah, itu kan ada, kalian bisa ngambil pertama itu tidak defektif, tidak cacat, ngambil kedua bisa tidak cacat, ngambil ketiga bisa tidak cacat juga, atau mungkin kalian bisa tidak cacat, cacat, tidak cacat, cacat. Jadi di sample space kalian ya, dari 3 kali ngambil tuh ada berapa kemungkinan tuh? Ada 8 kemungkinan di situ. 3 kali ngambil, kita lihat tuh kombinasi antara cacat tidak cacat cacatnya di situ. Nah, itu sample space kalian. Jadi saya kasih nama XS di sini ya. Oke. Ini adalah sample space saya. Nah, sekarang random variable asosiasikan suatu bilangan real pada tiap elemen di sample space kita. Nah, jadi kalau misalkan tadi, jadi si X besar ini kita definisikan dalam hal ini adalah jumlah cacat yang dapat muncul. Nah, kalau jumlah cacat yang dapat muncul, dari sampel space kalian ada 3 kemungkinan kan ya. 0 cacat, 1 cacat, 2 cacat, dan 3 cacat. Dan itu adalah random variable yang kalian definisikan sekarang. Jadi X besar ini adalah 0, 1, 2, 3. Nah, jadi harapannya jelas di sini. Kalau sampel space kalian, itu yang kalian yang bisa kalian observe. Nah, tapi sekarang yang mau kita tahu adalah berapa sih kira-kira jumlah cacat yang dapat muncul. Nah, kalau karena itu, kalian assign suatu random variable yang namanya X. Nah, nanti kalian akan menghitung tuh probabilitasnya tuh. Berapa probabilitas yang muncul adalah 0 cacat, berapa probabilitas yang muncul adalah 1 cacat, 2 cacat, dan 3 cacat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang di kanan bawah, kalian lihat untuk kasus koin, yang di sini adalah jumlah cacat yang dapat muncul ketika kalian mengambil 3 barang random dari suatu pabrik misalnya.
Dan kalian assign suatu random variable jumlah cacat X besar untuk sample space kalian. Nah, ini sebagai contoh saja nih. Kalian lihat yang atas dulu. Jadi kalian mengambil 2 bola ya. Misalkan kalau saya gambar nih ada suatu urn tuh apa ya? Urn tuh guci kali ya. Ini pun bukan guci. Jadi ada 4 bola merah sama 3 bola hitam lah. Ya anggaplah ini merah ya. Ini saya gambar saya. Ini hitam, ini merah. Dan kalian mengambil, jadi ada tangan ambil dari sini, 2 bola in succession, jadi secara berurutan tanpa replacement. Oke. Nah, jadi di sini saya mau definisikan suatu random variable Y besar yang dapat mengambil angka Y. Nah, ini dalam kasus saya definisikan Y adalah jumlah bola merah. Nah, kan Anda mengambil 2 kali kan ya? Anda mengambil 2 kali. Berarti kemungkinan yang dapat muncul, ini kita belum hitung probabilitanya nih. Kita baru sample space saja. Nah, jadi kalau kalian ambil 2 kali, kalian ambil pertama tuh kan bisa yang merah apa sih? Oh, bisa 2 merah. Bisa merah kemudian hitam. Bisa hitam kemudian merah. Bisa hitam kan ya. Nah, sekarang itu sample space-nya. Sekarang random variable saya adalah Y besar. Yang dapat mengambil angka Y kecil, karena saya definisikan Y itu adalah jumlah bola merah, berarti kalau kita lihat sample space kalian, kan kita memasang suatu angka ya. Random variable kan dari suatu fungsi, dari sample space ke suatu angka real. Nah, kalau itu jumlah bola merah, ini adalah 2, ini adalah 1, ada 1 bola merah, ini adalah 1 bola merah, ini adalah 0 bola merah. Nah, itu cara kita mengassign dari satu sample space ke suatu random variable. Kalau ini variable continuous, ini lebih apa ya? Lebih intuitif lah, karena sample space itu sama dengan si random variable kalian. Tapi kalau ini discrete seperti ini atau bukan discrete, ya discrete atau ya seperti inilah, itu biasanya sample space random variable ini berbeda. Jadi bisa kalian definisikan sendiri. Nah, kalau contoh di bawah misalkan sampling dari 10 item, dari 100 item, di mana 12 adalah defektif, cacat. Tapi ingat, di sini kita belum hitung probabilitanya. Kita baru mau coba definisikan random variable gitu. Kalau X ini kita definisikan sebagai jumlah item yang cacat dari 10 sampel, Anda ambil 10 nih dari 100. Nah, di sini ini gampang ya, harusnya intuitif nih. Jadi X-nya random variable kalian, kalau misalkan itu adalah jumlah cacat, barang cacat, bisa mengambil angka dari 0, 1, 2, sampai 10. Kan kalian ngambil 10. Jadi maksimum ada 10 cacat, minimum ada 0 cacat. Jadi kalau saya tulisnya 10, 9, 0 ya, ini random variable kalian. Nanti yang akan kalian lakukan adalah mengassign probability untuk si random variable ini. Berapa gitu. Mungkin yang paling sering muncul ada 5 cacat, atau 0 cacat tuh jarang muncul kemungkinannya. Nah itu, jadi kalian assign probabilitanya berapa nanti. Jadi kalian bisa melihat kata kuncinya adalah sebaran dari random variable kalian. Mana yang paling sering muncul, mana yang paling jarang muncul, kemungkinannya seperti itu. Oke, tapi ingat kita belum assign probabilitas, kita baru ngomongin sample space aja di sini. Ya, jadi sample space itu dari suatu baru ngomongin sample space sama random variable. Jadi dari satu sample space, kalian assign satu angka, dan angka itu adalah random variable kalian. Ya, bilangan real.
Nah, tadi kita ngomongin baru secara umum. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat lebih jauh ya, itu ada dua garis besar lah random variable. Jadi continuous atau discrete. Jadi yang continue itu, random variable yang continue, seringkali berupa data yang kita ukur. Nah, dalam hal ini sample space-nya adalah random variable kalian. Nanti kita bahas di bawah ya. Nah, jadi misalkan tinggi, berat badan, temperatur, tekanan, itu kan continuous. Jadi kalau misalkan tekanan yang kalian ukur bisa rentangnya dari berapa sampai berapa atm gitu. Tinggi mungkin misalkan dari ya 0 sampai 200 cm. Itu kan continuous. Mengapa? Karena tiap orang tinggi pasnya tuh bisa 160,7, 185,65666. Continuous jadinya. Jadi garis tidak putus-putus seperti itu. Oke, begitu juga dengan berat. Nah, itu continuous tuh. Jadi biasa data yang kita ukur, measured, itu adalah random variable continue. Oke, jadi variabel acak kalian ya, kalau bahasa Indonesianya, kalau saya tidak salah, itu adalah continuous kalau kalian ukur. Nah, yang kedua adalah discrete, yang biasanya merepresentasikan data yang kalian hitung. Lihat contoh tadi, berapa jumlah yang cacat, itu kan kalian hitung, 0, 1, 2, 3. Jadi dalam hal ini, kalian tidak ada misalkan cacat 2,5, 2,7. Kan discrete, cacat atau tidak, udah, itu aja. Jadi 0, 1, 2, 3 cacat, nggak ada cacat 1,5. Nah, biasa kalau yang kita hitung, itu adalah discrete. Nah, kalau secara formal, definisinya adalah seperti ini. Jika sampel space kalian mengandung jumlah kemungkinan yang terhingga, jadi mungkin ada limitnya, oke, atau sequence yang tidak ada akhirnya. 0, 1, 2, 3 sampai infinity. Tapi kalian nggak bisa 0,65. Nah, itu sampel space kalian discrete. Contoh apa? Ya ini, dadu. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada 1,75. Nah, itu adalah sampel space kalian ini, si dadu itu adalah discrete, sama juga seperti koin ya. Jadi kalau koin itu head sama tails, dan ini adalah discrete. Nah, kalau sampel space kalian mengandung kemungkinan yang jumlahnya tak terhingga apa sih maksudnya di sini ya? 0 sama 1, tengah-tengahnya itu mungkin. Kalau misalkan di atas, finite number of possibilities, yang misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20. Tapi kalau unending tuh bisa sampai banyak, sampai seterusnya, tapi sequence, bukan bilangan continuous. Jadi gampang mikirnya ya, kalau continuous tuh di tengah-tengahnya tuh mungkin, koma-komanya mungkin. Jadi kalau jumlah kemungkinan tak hingga, mengapa saya bilang tak hingga ya? Misalkan gini lah, temperatur ya, misalkan 30 derajat Celcius, di antara 30 sama 31, kan kemungkinan tak hingga. Tak hingga kenapa? Karena bisa 30,55, 30,999, 30,666, dan seterusnya, tak hingga kemungkinannya. Walaupun mungkin alat ukur kalian pasti terbatas. Itu kan pasti kalau kalian nanti di IPE, itu ada ini ya, truncation lah. Dia cuma bisa akurat sampai berapa angka di belakang. Nah, tapi kalau temperatur itu sendiri, dia itu continuous. Ya, karena bisa berapapun di ini, antara ini bisa. Nah, itu continuous sample space. Nah, ini kebetulan saya juga lagi ngajar statistik buat aliran turbulen di S2. Nah, di situ continuous ya, karena kalau turbulen itu kan ada fluktuasi kecepatan. Kecepatannya bisa di antara, kalau dalam kasus ini mungkin bukan kecepatan device yang lain, 0,0672 sampai 0,0687 misalnya. Dia bisa ambil angka berapapun di situ. Oke, kelihatannya memang random ya.
random tapi ada tren, ada statistiknya di situ. Nah, itulah yang mau kita lakukan dengan statistik ya. Jadi secara deterministik itu sulit kita ukur, sulit kita lakukan, tapi kita bisa tahu sifatnya secara probabilitas. Nah, tadi kan kalau misalkan kasus diskrit ya, itu kan sampel space-nya segini, misalkan kalau kasus dadu itu kan sampel space 1, 2, 3, 6. Kemudian dia probabilitanya adalah 1/6, 1/6, 1/6 ya. Jangan yang ini deh, yang si dadu tadi, si jumlah barang cacat tadi. Hapusnya gimana nih? Oke. Kalau si jumlah barang cacat tadi kan sampel space-nya ada NND, NDN, NNN, dan lain-lain. Tapi random variable-nya jumlah cacat kan, jadi 0, 1, 2, 3. Nah, tapi kalau bilangan continuous, random variable yang continuous, possible values yang mungkin ya, itu sama dengan sampel space-nya. Nah, itu sifat dari continuous random variable. Kalau misalkan sampel space-nya itu -3 sampai 3, dan bisa mengambil angka berapapun di situ, ya itulah random variable kalian. Cenderung seperti itu biasanya. Beda ya dengan kasus yang cacat tadi, DDN, NND, terus kita assign 0, 1, 2, 3. Tapi kalau continuous random variable, sampel space-nya di antara -3 sampai 3, ya random variable-nya juga itu si ini tadi, angka yang dapat diambil ada di antara -3 sampai 3. Misalkan tadi kecepatan. Jadi sampel space-nya kecepatan berada di 18 sampai 20 meter per second, misal. Nah, berarti random variable kalian angka yang bisa diambil antara 18 sampai 20 meter per second. Jadi sama nya precisely sampel space yang dapat diambil oleh variable. Kalau saya ingat-ingat simbolnya ini X kecil ya, angka yang dapat diambil adalah X kecil, dan kita definisikan random variable kita sendiri ada X besar. Terus X, tadi kan ada Y, itu aja. Besar, seperti itu. Cara kita memberikan simbol lah, yang besar adalah yang kecil adalah angka yang dapat diambil. Nah, ngomongin variabel. Nah, kemudian angka-angka yang muncul di random variable itu masing-masing memiliki probability, kan ya? Kita akan membuat distribusi probabilitas dari angka-angka yang tadi sudah kita definisikan. Distribusi probabilitas adalah fungsi matematika atau grafik atau tabel yang memberikan probabilitas dari kemungkinan muncul outcome akan dapat muncul dari satu eksperimen. Bisa berupa fungsi, bisa berupa grafik, bisa berupa tabel. Intinya dari fungsi grafik atau tabel itu dia menunjukkan distribusi probabilitas dari random variable kalian. Jadi sekali ngelihat kalian kebayang, oh gitu kan. Misalkan ya kita dosen-dosen ngelihat distribusi nilai. Karena kalau saya ngelihat tabel isinya angka tuh pusing. Si ini dapat 0, si ini dapat 10, si ini dapat 100. Tapi kalau suatu distribusinya dalam bentuk histogram misalnya, saya jadi tahu, oh ternyata kelas saya rata-ratanya ada di orang paling banyak dapat kemungkinan 70 nih. Tahun depan mungkin seperti ini lagi gitu. Jadi dengan sekali ngelihat probability distribution, Anda langsung, oh gitu, kira-kira gitulah. Nah, jadi apa itu probability distribution? Itu adalah fungsi yang mendeskripsikan likelihood itu ya kemungkinan dari mendapatkan suatu angka, berapa probabilitasnya, dari suatu variabel acak, random variable yang sudah kita definisikan. Paling gampang dadu kan. Kalau dadu itu kan sampel space-nya kita inilah. Jadi berapa angka yang dapat muncul kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya. Di sini saya samakan sampel space sama si random variable. Random variable itu adalah berapa angka yang dapat diambil ya. Berarti ini X kecil, kemudian probabilitasnya ya.
adalah 1/6. Ini dalam bentuk tabel. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Nah, kalau dalam bentuk tabel seperti ini kan ada jadi ngelihat langsung. Oh, ternyata kemungkinan semua muncul dadu itu sama, 1/6. Tapi misalkan tahu-tahu saya ngelihat nih ada yang mungkin ada yang lebih tinggi sedikit nih. Ini 1,5, ini 0,5 nih. Setelah kalian eksperimen berulang-ulang. Oh, ternyata kok dia malah lebih berat di satu. Oh, mungkin ada yang curang gitu kan ya. Nah, tapi itu maksud saya. Dari ngelihat ini, Anda langsung tahu distribusinya seperti apa. Jadi kalau dengan satu distribusi probabilitas, Anda dapat melihat distribusi jelas dan penyebaran dari data. Nah, nanti akan kita lihat, baik untuk variabel discrete ataupun variabel continuous, kita akan coba kita akan latihan-latihan juga, membuat probability distribution-nya. Nanti di minggu-minggu depan, itu ada beberapa distribusi yang umum kita gunakan. Misalkan kalau discrete itu ada binomial, kalau misalkan continuous itu ada distribusi uniform, ada distribusi gamma, ada distribusi Gaussian. Nah, tapi kita belum ke situ. Itu distribusi yang umum kita gunakan. Kalau sekarang kita bahas probability distribution itu sendiri. Oke? Untuk variabel discrete dan variabel continuous. Nah, biasa ini perbedaan pertama nih kita lihat ya. Kalau continuous, probability distribution-nya tuh nggak putus. Ini namanya Gaussian nih, Gaussian atau normal sih orang biasa nyebutnya ya. Normal distribution. Kalau discrete, kalian lihat nih, ini nggak bisa ngambil angka di tengah-tengah nih. Nggak ada. Tapi kalau misalkan di sini, ada kemungkinan dia bisa ngambil angka di tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau discrete, dia tidak bisa mengambil angka di tengah-tengah. Nah, kita akan pelajari dua-duanya itu, discrete dan continuous random variable. Nah, ini yang saya bilang, ini yang si dadu tadi nih. Dadu maksudnya, bukan bahasa Inggris. Ini entahlah apalah. Nggak tahu saya. Tapi ini kalau kalian buat dalam bentuk plot seperti ini ya. Tadi kan yang saya buat tuh dalam bentuk tabel. Sama kan, tabel dan plot ini menampilkan informasi yang sama juga sebenarnya. Tergantung mana yang lebih enak dilihat, nah itulah kalian bisa pakai tabel, grafik, atau fungsi, tergantung nanti yang mana lebih enak dilihat dan lebih mudah digunakan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu probability function untuk discrete ya. Ya, kalau discrete itu kan satu pairs kan ya. Jadi X sama Fx. Fx itu apa di sini? Fx ini adalah si probability distribution-nya. Nah, ini terminologi ya. Jadi kalau probability distribution ini kita gunakan untuk variabel discrete, itu namanya probability mass function. Dan kita kasih nama ini, Fx. Nanti F gede ada lagi. Tapi kalau F kecil, nah itu untuk suatu probability distribution. Nah, ini sifat-sifatnya. Yang nomor 1 itu, Fx itu lebih kecil, lebih besar sama dengan 0. Artinya probabilitas itu selalu positif. Ya. Selalu positif, tidak pernah ada yang namanya probabilitas minus 0,5. Apa itu maksudnya? Nggak ada. Kan probabilitas itu kemungkinan munculnya seperti apa. Jadi harus positif. Harus minimal itu 0. Kalau 0 itu artinya nggak mungkin terjadi. Oke, dan jelas juga paling besar ya 1. Kalau 1 itu pasti terjadi, 0 itu tidak mungkin terjadi. Di antaranya mungkin nggak, mungkin ya. Tapi yang pertama adalah probabilitas itu pasti positif. Kedua, untuk variabel discrete, untuk segala kemungkinan yang muncul, berarti kita sum ya. Kita jumlahkan probabilitasnya, itu akan sama dengan 1. Itu dadu kan 1/6. Kalau ada jumlahin jadinya berapa? 1.
Yang di atas 0,5, 0,3, 0,2 itu sama dengan 1. Ini nanti akan berlaku juga untuk variabel continuous. Nah, jadi kalau discrete itu kan discrete, namanya juga discrete berarti di sum. Summation dari segala kemungkinan yang muncul, probabilitanya, likelihood-nya, jumlahnya 1. Nah, kemudian yang 3 ini cara kita menuliskan. Ya, misalkan gini, the probability of X gede equals to X kecil is Fx. Ini cara kita menuliskan, misalkan seperti ini. Kita ambil kasus yang ini nih. Kelihatan kan ya, coret-coretan saya ya. Jadi kalau kita menuliskan P, X sama dengan 3 ya. Itu sama dengan 0,5. Bacanya, probabilitas X akan mengambil angka 3 adalah 0,5. Ini X gede ya. Ini X gede nih, sorry bukan X kecil. Ya, tulisan saya enggak. Gini aja deh, saya pakai seperti ini. Jadi itu cara kalian menuliskan probabilitas X mengambil satu angka X adalah Fx. Ya. Jadi ingat, ini untuk melambangkan satu probability distribution. Dan kalau untuk variable discrete, kita menyebutnya probability mass function. Jadi ingat sifat-sifat itu positif, jumlahnya sama dengan 1 totalnya, dan kita tuliskannya seperti ini. Nah, ini contoh ya. Jadi dalam kasus ini pengiriman 20 laptop ke suatu retail outlet, 20 laptop ya. Mengandung 3 yang cacat. Gede juga nih, rugi nih. 3 laptop cacat semua dari 20. Nyampe ke satu toko nih, 20 nih. Kemudian ada sekolah yang nggak beruntung ya, datang ke toko itu. Dia mau membeli 2 komputer. Dia mau beli 2 komputer, dari 20 komputer itu ada 3 yang cacat. Nah, sekarang kita definisikan si random variable kita, si X besar kita, adalah jumlah cacat. Jumlah laptop yang cacat gitu. Nah, ini ingat, ini kombinasi nih. Nah, Anda ambil 2 laptop ya, dan random variable kalian adalah jumlah laptop yang cacat. Berarti kemungkinannya ada 0 cacat, 1 cacat, atau 2 yang cacat. Jadi Anda ambil 2, oh, oke, gak ada yang rusak. Atau, oh, ada 1 yang rusak. Oh, atau ternyata 2-duanya cacat. Jadi Anda harus balik ke toko. Nah, itu ada 3 ya. X sama dengan 0, tidak ada yang cacat. X sama dengan 1, 1 cacat, dan X sama dengan 2. Dan Anda tuliskannya seperti ini. F0, F1, dan F2. Yang namanya probability distribution itu harus menulis segala kemungkinan yang muncul. Ya, segala kemungkinan yang bisa muncul harus kalian tulis. Nah, ini hitung-hitungan nih. Jadi yang di bawah ini kan kombinasi 22 berarti segala kemungkinan ya. Anda ambil 2 dari 20. Nah, ini segala kemungkinan yang muncul ketika Anda mengambil 2 dari 20. Jadi ada 95 total kemungkinan. Yang di atasnya itu, kan ada 3 cacat tuh. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Kalau dari 3 yang cacat itu, Anda ambil 0 yang cacat. Oke, ini ada kalikan di sini. Ingat ya, ingat kuliah-kuliah minggu lalu ya, jadi saya tidak perlu lama di sini. Kemudian yang di sini adalah dari 17 yang tidak cacat, Anda ambil 2. Nah, itu jumlah kemungkinan yang muncul. Berarti ada 68 per 95. Ini adalah probabilitas X sama dengan 0. Ya, Px sama dengan 0, atau kita tulisan singkat F0. Nah, kalau yang X sama dengan 1, bawahnya sama ya. Ini kan segala jumlah kemungkinan yang dapat muncul ya. Ini adalah kemungkinan dari 3 laptop yang cacat Anda mengambil 1. Kemungkinan Anda dapat muncul lah. 1 dari 3. Yang satu lagi, karena ada 1 tidak cacat, ada 17 yang tidak cacat, Anda ambil 1 dari situ,
ada 17, kombinasi 17 satu kemungkinan. Tinggal Anda hitung-hitung saja ya. Oke, yang pakai faktorial itu, ingat. Anda harus menghitung jumlah yang dapat muncul. Sama juga untuk X sama dengan 2. Nah, yang paling penting adalah yang di bawah ini. Nih. Karena dengan membuat tabel ini, Anda mencatat segala kemungkinan yang dapat muncul dari kasus Anda. Di mana X Anda adalah jumlah level cacat, dan X kecil itu adalah angka-angka yang dapat muncul kan ya. Angka yang dapat muncul adalah 0, 1, 2. Maka Anda tuliskan seperti itu. Di bawahnya, Anda tuliskan probabilitasnya berapa. Nah, 68 per 95, 51 per 190, sama yang 2, 3 per 190, kalau Anda jumlahkan sama dengan 1. Nah, jadi dengan ini, Anda sudah membuat suatu probability distribution. Karena Anda sudah mencatat segala kemungkinan yang dapat muncul dari satu random variable kalian beserta dengan probabilitanya. Ngomong suara saya jelas ya, saya panjang lebar dari tadi. Semoga suara saya jelas. Oke, suara saya? Nah. Oke, mantap. Dengar, Pak. Jelas. Oke. Nah, itu ya untuk yang discrete. Ini contohnya. Saya ada contoh banyak di belakang, walaupun mungkin nggak sempat saya bahas semua. Oke, nah itu tadi dalam bentuk tabel ya. Ya kita juga bisa buat dalam bentuk mass function plot atau probability histogram ya. Ya mungkin kalau dengan mass function plot ini jadi lebih intuitif ya. Karena Anda lihat ini bukan yang masalah tadi. Ini contoh saja. Jadi kalau dari probability mass function plot, saya jadi melihat oh yang paling sering muncul, kemungkinan paling sering muncul tuh adalah 2 tuh misalkan. Jarang yang 0 sama 4. Atau kanan probability histogram seperti itu. Itu hanya bentuknya dibuat bin-bin seperti itu. Kayak kotak-kotak seperti itu atau yang seperti di kiri probability mass function plot. Kalau tadi saya buat dalam bentuk tabel, di sini dalam bentuk plot seperti ini. Oke. Nah, tadi kita ngomongin yang discrete. Sekarang yang continuous. Contohnya apa? Tadi temperatur, tinggi badan, tekanan, dan lain-lain ya. Itu kalau di aerodynamics, ya itu yang kalian ukur. Di aerodynamics itu intinya mengukur tekanan. Kalau dari tekanan, Anda bisa dapat gaya hambat dan lain-lain. Jadi penting mengukur tekanan itu dari suatu eksperimen aerodynamics. Dan itu continuous. Ya. Kalau misalkan di struktur, itu stress atau displacement atau strain. Itu kan continuous. Ya. Angka yang diambil kan bisa berapa aja tuh di antaranya tuh. Nah, jadi kalau probability distribution fx untuk random variable continuous, kita menyebutnya probability density function. Kalau yang tadi probability mass function. Kalau continuous itu density. Nah, jadi probability density function untuk bilangan acak continuous x definisikan sepanjang bilangan real ya over the set of real numbers. Jika jadi ada syarat-syarat ini bisa kita menyebut ini adalah suatu probability density function karena nggak semua fungsi itu adalah PDF. Oke, jelaskan ya. Jadi ada syarat-syarat suatu fungsi bisa kita sebut PDF. Valid nggak dia sebagai PDF? 1, jelas. Dia harus lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua X bilangan real. Ya. Jadi ini harus terdefinisi untuk semuanya. Termasuk dari minus tahingga sampai tahingga. Itu harus terdefinisi.
Ya walaupun praktiknya nanti kita nggak menulis sampai minus tahingga sampai tahingga. Enggak sih, kita juga biasa nulis seperti itu, tapi tergantung. Tapi kalau saya tulis X itu subset dari bilangan real, artinya harus definisikan ini untuk semua bilangan real. Dan harus positif atau sama dengan 0. Di tahingga itu sama dengan 0. Minus tahingga sama dengan 0. Harus seperti itu. Tapi harus didefinisikan. Yang kedua, kalau ada integral kan, nah ini kan bedanya tadi. Kalau tadi kan discrete, ada summation, ada jumlahkan. Ekivalensinya, kalau bilangan continuous adalah integral. Jadi suatu PDF ini, kalau udah integralkan dari minus tahingga sampai tahingga, itu sama dengan 1. Terhadap X, terhadap si variable di sample space kalian. Jadi ekivalensinya ya. Jadi simpelnya ganti aja tadi summation sama integral. Nah ini bedanya nih. Kalau discrete tadi ya, kalian pengen tahu berapa probabilitas X akan mengambil angka ini. Mengambil angkanya itu discrete ya. Tapi kalau kalian ngomongin soal variable continuous, yang bisa kalian hitung adalah probabilitas dari suatu angka mengambil suatu angka di suatu interval. Kata kuncinya itu, interval. Jadi kalian kalau variable continuous bisanya ngomong seperti ini. Berapa probabilitas X saya akan mengambil angka di antara A sama B, suatu interval. Nah, lihat nih. Jadi cara saya menghitung kemungkinan dia mengambil angka di antara A dan B adalah ini. Integral A, B, fx. Ini adalah fx kalian nih. Fungsi ini nih. Yang kalau kalian integralkan, itu sama dengan 1. Ya. Tapi kalau kalian mau tahu yang ini aja, berarti kalian integralkan fungsi tadi dari A sampai B. Anda integralkan si PDF itu. Jadi kalau di continuous, kita nggak ngomong seperti ini. Berapa probabilitas dia mengambil angka nih, persis si C misal. Kita nggak ngomong seperti itu ya, karena kita ngomongnya harus diintegral. Kalau kalian mau bisa seperti itu, C itu kemungkinannya adalah 0. Jadi harus kalian ngomongnya integral atau interval suatu angka mengambil di dalam satu interval, nah itu kalian integralkan. Analoginya mungkin seperti ini. Misalkan gini nih, Anda main dart, tahu kan ya dart ya? Nih dart. Kalau misalkan menjadi 4, berapa probabilitas saya mengambil dart saya jatuh di sini, sini, sama sini? Berapa itu probabilitasnya? Satu, Pak. Untuk satu bagian maksudnya. Seperempat. Seperempat ya, oke. Kalau saya potong lagi nih, ini anggaplah seperti pizza nih, bisa potong. Kalau jadi 8 bagian kan berarti 1/8 kan ya. Jadi untuk saya jatuh di sini adalah 1/8. Kemudian saya bagi lagi, ini udah makin sulit nih baginya nih. Ini anggaplah discrete lah. Berarti ini kan 1/16 nih. Sekarang Anda buat itu jadi lebih fine lagi tuh. Anda potong-potong lagi tuh si dartnya itu. Kan tadi 1/4, terus jadi 1/16. Terus jadi 1/32. Lebih kecil lagi, dia mendekati 0 kan ya. Kalau ada si pizza itu ada potong-potong lebih kecil lagi. Dengan logika yang sama, nah itulah mengapa Anda kalau ngomongin variable continuous, Anda tidak bisa ngomong dia mengambil persis angka ini. Jadi yang Anda bisa adalah di antaranya intervalnya. Oke, nah itu logikanya saya suka pakai yang logika Dart tadi itu. Nah, kemudian yang di bawah, the endpoint doesn't matter.
Karena ingat tadi nih, balik ke yang saya omongin tadi. Jadi kalau satu angka itu sama dengan 0. Nah, jadi saya tuliskan seperti ini ya. Probabilitas X mengambil angka A, ini lebih kecil sama dengan B, itu sama saja kalau si lebih kecil sama dengan kita ganti dengan lebih kecil. Nih. Sama aja nih, ya. Ya, secara formal kan saya tulis seperti ini. Secara formal saya tulis seperti ini. Nah, tapi ini kalau variable continuous sama dengan 0. Makanya si ini sama dengan ini. Jadi endpoint doesn't matter. Si ini yang maksud saya nih. Si simbolnya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil. Nah, jadi kalau variable continuous, kita biasanya ngomongin tentang probabilitas dia mengambil angka dari interval. Entah A sampai B, atau lebih besar daripada suatu angka tertentu. Kalau tadi kan interval kan ya. Bisa juga Anda pedulinya A sampai ke sini nih. Berarti kan ada integralkan ini semua. Nah, itu. Kalau variable continuous. Kita lihat contoh. Oh, belum nih. Ini nanti kalian akan belajar detail nanti ya. Jadi ada bab tersendiri untuk probability distribution yang umum kita gunakan. Nah, coba deh. Jadi ada suatu eksperimen. Ini berarti variabel random variable X adalah error dari suatu temperatur reaksi, entah kasus apalah ini, dalam degree Celsius untuk suatu eksperimen. Jadi errornya ini kan continuous. Jadi error itu adalah random variable X kalian. PDF-nya seperti ditunjukkan di bawah. Oke, di sini kita pakai fungsi. Jadi kalau variable continuous biasanya emang paling enak pakai fungsi. Ya, atau plot histogram. Jadi kalau variable continuous, Anda nggak bisa buat tabel seperti yang tadi tuh, yang dadu tadi. Nah, ini ingat ya. Oke, seperti dulu deh. Jadi dia dapat mengambil angka errornya nih antara -1 sampai 2 degree Celsius. PDF-nya adalah X pangkat 2 per 3. Enggak sih, PDF-nya adalah ini. Tapi di si fx ini dapat mengambil, dia adalah X pangkat 2 per 3 ketika si error temperaturnya di antara -1 sampai 2. Jadi kalau saya gambar ya, mungkin ya, kurang lebih kayak gini sih ya, si PDF kalian nih. Nah, ini 1 sampai 2. Dan ini yang penting dari PDF, harus terdefinisi dari minus tahingga sampai tahingga. Berarti kalian tulis 0, 0, elsewhere. Jadi selain di antara yang di atas, itu 0. Jadi secara formal itu kalian nggak bisa hanya menuliskan yang di atas saja. Nggak bisa hanya ini saja. Tapi kalian harus nulis 0, elsewhere. Karena secara formal dia terdefinisi dari minus tahingga sampai tahingga, dan itu kalian assign 0. Oke, pertanyaan pertama. Verifikasi bahwa fx yang saya tulis di atas, dia benar nggak adalah satu density function atau PDF. Nah, gimana caranya? Probabilitas of space-nya. Kenapa, Brian? Brian. Aplikasinya kalau menurut saya bisa dari probability dari all space. Itu berapa tuh maksudnya tuh? Probability dari all space. Dari minta hingga sampai tak hingga dari fxdx sama dengan 1. Gitu ya, Brian ya. Manggilnya Brian kan ya? Iya, Pak. Atau Brian? Brian sih, cuma ya Brian. asal namanya nggak salah aja. Oke. Ya, Brian lah. Oke, makasih Brian. Ya, jadi benar ya. Jadi tadi kan kita sudah bahas tuh. Jadi integral minus tahingga fx dx sama dengan 1. Kalau ini terpenuhi, nah itu adalah suatu
density function. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Taruh dulu deh. Udah nggak apa-apa sekalian aja. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Dan yang Brian tadi bilang. Jadi Anda integralkan nih. Si X pangkat 2/3. Secara formal ini. Ya. Itu akan sama dengan integral minus 1, 2, X pangkat 2/3 dx. Ya ini mah hitungan anak SMA selanjutnya. Ya, Anda bisa. Dari kalkulus juga udah pada jago semua. Kan Anda penyintas survivor matematika 1 semua kan? Udah ada di tahap ini mudah-mudahan ya. Nah, jadi Anda tinggal integralkan aja ya. Ini kan gampang kan, jadi 3, jadi 3 kali 3, 9, dan seterusnya ini naik 3, dan Anda hitung dari minus 1 sampai 2. Kalau Anda masukkan 2 kan ya, 2 kan jadi berarti 8/9. Ini dikurang minus 1 pangkat 3, ya. Kan minus-minus, ya berarti jadi inilah. 1. Oke, jadi kalau untuk integral-integralnya ya Anda harus lakukan sendiri ya. Itu harusnya udah di luar kepala. Sama dengan 1. Berarti benar, A adalah suatu density function. Nah, sekarang yang B itu adalah ini. Oke, ini adalah satu density function. Sekarang saya pengen tahu berapa kemungkinan si error temperatur ini jatuh di antara 0 sampai 1. Nah, kalau seperti itu yang Anda lakukan, kan berarti saya nulis secara formal gini. Nah, ini mungkin ada beda sedikit, cuma nggak masalah lah, asal ada konsisten aja. Di sini saya tidak konsisten pas menulis, tapi sebenarnya sama aja. Ya, kan tadi ada punya nih, fx dx nih. Minus hingga sampai sorry. Berarti kalau di sini Anda harus menuliskan 0 sampai 1. Ya, karena itu yang Anda hitung. Antara 0 sampai 1. Di antara 0 sampai 1, ini yang terdefinisi. Berarti adalah X pangkat 2/3 dx. Udah, Anda tinggal hitung. Hitungan anak SMA. Dapatlah 1/9. Oke, jadi ini contoh dari yang tadi kita omongkan. Kalau 1 Anda ingin memverifikasi adalah suatu density function, integral dari minus hingga sampai hingga adalah 1. Kalau Anda ingin tahu integral di antara kemungkinan probabilitas di antara satu interval, integral dari batas A sampai B, batas yang sudah Anda definisikan. Kalau misalkan seperti ini nih, saya pengennya seperti ini ya. X lebih besar daripada 1. Kalau tadi kan interval ya. Kalau saya ingin ini ya, artinya ini dari 1 sampai hingga. Sorry, saya jadi campur aduk. Ini saya hapus dulu. Ya, jadi Anda menuliskannya secara formal dari 1 sampai hingga. Walaupun realitanya kalau untuk kasus ini kan hanya sampai 2 saja. Nah, seperti ini. Anda juga bisa menghitung kalau misalkan mau lebih kecil dari berapa, itu kan berarti dari minus hingga sampai suatu, saya tulis deh, misalkan seperti ini ya. Ini kan berarti dari minus hingga sampai 1. Ya. Yang itu sebenarnya sama saja dengan minus 1, 1. Nah, sisanya tinggal Anda hitung. Oke, kebayang ya, ini contoh sederhana, tapi harapannya bisa memberikan Anda sense apa itu maksudnya probability distribution. Continuous. Ya. Jadi ingat aja, kalau yang discrete itu Anda summation, Anda jumlahkan. Kalau yang continuous, ada integralkan. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke CDF distribution function? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, siapa? Ahmad Iza. Ya. Kan
kita sudah diberi sampel space untuk yang continuous. Kenapa kita harus mendefinisikan juga minta hingga sampai tak hingga, Pak? Oke. Kalau untuk yang continuous ya. Iya, Pak. Oke, jadi saya ngomong secara formal aja ya, definisi statistik dan matematiknya. Kalau suatu variabel continuous ya, itu secara formal kita emang harus definisikan dari minus tahingga sampai tahingga. Jadi formal definition sih kalau saya bilang sebenarnya ya. Dan itu makanya itu yang untuk kasus ini kita bahkan harus menuliskan zero elsewhere. Walaupun mungkin kita tahu kalau dia hanya mengambil angka di antara minus 1 sampai 2, tapi secara formal harus terdefinisi dari minus tahingga sampai tahingga. Formalitas sih jadinya ya. Begitu, Ahmad. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ya kita ada kuis ya hari Kamis, nanti Pak Hairul bisa mendetailkan lagi. Jadi saya takut agak buru-buru, tapi nggak apa-apa lah, maksudnya masih bisa dikejar minggu-minggu depan. Jadi kalau kalian ada pertanyaan juga feel free lewat Microsoft Teams, tergantung sih, lewat WA oke, lewat Microsoft Teams oke. Walaupun WA ntar bunyinya tangting itu berisik, mendingan lewat Microsoft Teams lah, jadi gampang dibalasnya. Oke. Nah, tadi soal PDF. Sekarang kita punya namanya cumulative distribution function. Kayak ini berhubungan nih. Dan nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya PDF itu adalah derivatif dari cumulative distribution function. Bahasa Indonesianya, CDF dari X dievaluasi pada X kecil adalah probabilitas bahwa X akan mengambil angka lebih kecil atau sama dengan X. Dan kita kasih notasi ya, kalau si cumulative distribution function adalah F gede nih. Nah, makanya tadi saya bilang F gede. F kecil itu PDF, F besar adalah CDF. Untuk variabel discrete X dengan probability distribution kecil F kecil X adalah ini. Nah, jadi dari ini saya ngomongin discrete ya. Dari yang kemungkinan paling kecil sampai X, berapa dia dapat mengambil kemungkinan itu. Alias kalau kita ngomongin continuous, dari minus tahingga sampai X. Jadi kalian istilah kalau kalian ngomongin integral tadi, yang continuous, hitungnya dari minus tahingga sampai satu angka X, sampai satu threshold tertentu. Nah, jadi makanya kalau discrete, saya tuliskannya seperti ini. Sum ketika T ini mengambil angka lebih kecil dari X. Misalkan kasus dadu tadi kan, saya tulis lagi si dadu nih. Pernah kan ya? Kalau saya mau tahu berapa kemungkinan dia akan mengambil angka lebih kecil daripada 5, kan saya nulis seperti ini. Ya, dan ini sama dengan F5. Jadi saya ngambil nih, saya jumlahkan nih segala kemungkinan yang di atas. Ini kan berarti sama dengan Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 sampai Px sama dengan 5. Jadi saya tulisnya seperti ini. Nah, ini cumulative distribution function. Jadi kemungkinan dia akan mengambil angka lebih kecil atau sama dengan X. Berarti Anda mulai dari yang paling kecil sampai X. Nah, mengapa Anda peduli soal CDF? Nah, ini banyak gunanya, tapi ya dalam hal ini adalah banyak kasus di mana kita tertarik bahwa satu angka ini, variabel ini, akan mengambil angka lebih kecil atau sama dengan satu angka yang sudah kita definisikan. Nah, kita pakai F besar di situ. Dan kita juga punya seperti ini. Kita bisa menghitung PDF ya dari ini.
Integral, Mas, sorry. Probabilitasnya dari ini. FB dikurang FA. Nanti akan jelas tuh kalau yang continuous tuh, karena kita bisa ilustrasikan. Tapi probabilitas X ini akan mengambil angka dari A sampai B, itu sama dengan F, ingat ini CDF, ini juga CDF, FB dikurang FA. Nah, itu cumulative distribution function. Ya, saya gambar sekarang deh, kalau misalkan continuous nih. Terus ini ada A, biar langsung kebayang. Ini ada B. Anda mau menghitung integral ini. Saya ganti warna deh. Pointer. Nah, si FB ini definisinya, biar nggak mentrok ya. Nih. Nah, sementara, ini kan FB nih. Sementara si FA, itu adalah ini nih. Semoga jelas ya si gambar nih. Dari minus hingga sampai A. Sementara FB itu minus hingga sampai B. Nah, Anda kan pengen menghitung ini nih, yang warna merah tadi saya arsir nih. Nah, ini kan sama, ekuivalen dengan FB dikurang FA. Jadi luas area yang ini dikurang dengan yang ini, ya sama dengan integral tadi. Dan CDF kalian adalah fungsi yang non-decreasing. Tidak pernah turun. Kenapa? Kenapa CDF tidak pernah turun? Kalau turun nilainya bisa minus. Iya. Kalau turun nilainya bisa minus. Dan tadi kan juga probabilitas itu kan positif semua. Jadi kalau udah integralkan dari ujung ke ujung, ya dia akan selalu naik. Dan CDF ini ya berarti mengambil angka di antara 0 sampai 1 juga. Dari minus hingga dia 0, hingga dia akan sama dengan 1. Jadi dia non-decreasing, tidak pernah turun, karena dia kan mengintegralkan si density function. Itu kalau continuous ya. Kalau di sini si PDF, si probability distribution. Karena itu memang tidak pernah 0, kalau dia integralin, ada summation dari ujung, ya dia pasti selalu non-decreasing. Nah, ini contoh tadi nih. Kalau saya gambarkan dari si PDF menjadi CDF. Ini kan ini artinya nih. Itu berapa? 1/16 ya. Angkanya mengambil dia mengambil angka di antara 0 sama 0, 1, 2, 3, 4. Sebelum 0 ya nggak ada nih. Oke, ganti warna lagi. Sebelum 0 dia nggak ada. Oh, habis itu dia kan tadi definisinya dari minus hingga sampai ini, sampai satu angka nih. Kalau untuk 1 ya, nah berarti kan ini nih. 1/16 ditambah 4/16 ditambah 6/16, jadi tangga gini dia kan ya, ditambah 4/16 nih, sampai 1. Udah, kalau dia di minus hingga dia sama dengan 0, walaupun di sini nggak ada ya. Jadi sebenarnya kalau variable discrete, ingat ya, variable discrete Anda tidak perlu definisikan minus hingga sampai hingga. Makanya tadi pas saya buat tabel kan, tabel si dadu itu udah saya hanya nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nggak nulis minus hingga sampai hingga. Jadi mungkin ini nggak terlalu baik nih. Saya biarin aja lah, saya hapus aja ini. Tapi kalau continuous, harus minus hingga sampai hingga. Kayak ini kan Anda menjumlahkan, ambil contoh nih, berapa nih? 2 nih. Pas saya ngambil F2, sini deh. F2 itu kan sama dengan P, X mengambil angka 0, P, X mengambil angka 1, tambah P, X mengambil angka 2. Itu kan berarti 1/16 ditambah 4/16 ditambah 6/16. Oke, jadi kalau saya nulis F2, berarti si 2-nya juga dimasukin. Kan tadi definisinya ini.
Ya, T lebih besar, lebih kecil sama dengan si X. Kalau Anda mengambil definisi dari ini tadi nih yang saya tuliskan. Oke, ini sama dengan F besar. Saya nulisnya apa tadi? T di sini ya. X ding. T itu hanya yang kalau menjelaskan kalau dia mengambil angka lebih kecil dari X. Ya. Oh, paling soal notasi memang ini kadang di awal-awal agak membingungkan nih. Jadi kalau kalian nulis Fx besar atau F gede atau F kecil, nih misalnya ya. Di sini yang saya tuliskan nih X kecil nih kecil nih. Kecil. Karena ini angka dari angka yang dapat diambil itu X kecil. Jadi bukan X besar yang saya tulis di situ. Walaupun tuh sebenarnya ya mungkin bisa dibilang minor sih. Jadi kalau kalian nulisnya kebalik-balik juga somehow it's still okay lah. Walaupun kalau nanti kalau kalian nulis di jurnal statistik ya nggak bisa seperti itu. Saya juga kadang masih kebalik-balik, tapi ya makanya saya selalu recheck lagi. Karena kan kadang nggak sadar, saya nekan shift X, kadang kecil, kadang-kadang gede gitu. Tapi dibiasakan benar sih. Karena buat statistician ini adalah noda. Jadi mereka ngelihat kalau ada F gede, X besar itu adalah suatu noda di satu kertas kalian. Nah, sama konsepnya ya. Untuk variabel continuous. Bedanya sekarang kalian integralin. Ya. Sama kita pakai ini. Ini juga kita sama ya nulisnya. Bahwa si X besar akan mengambil angka lebih kecil dari suatu X. Lebih kecil sama dengan adalah integral dari minus hingga X untuk si PDF itu sendiri. Ya, di sini dia X-nya dipakai untuk suatu interval nih, makanya dipakai T di sini. Untuk minus hingga sampai hingga ya. Jadi X-nya nih maksudnya bisa berapapun. Tapi itu kan adalah satu angka yang akan Anda berikan nanti. Makanya tadi kan saya gambar seperti ini nih. Berarti kalau misalkan saya nyebutnya F, misalkan ini A ya. Berarti si FA ya, itu akan sama dengan P X lebih kecil sama dengan A. Ini kan berarti adalah integral minus hingga sampai A. Di sini Anda tulisnya ya kayak gimana ya? Ini XD nih, XD maksud saya. Di sini nggak apa-apa lah saya tulis pakai X ini, karena saya udah ganti A di sini. Ya ini, dari minus hingga ya, sampai A nih. Realitasnya di sini mungkin udah 0 nih, cuma kita ambilnya dari minus hingga. Kan 0, nah baru kita masuk ke fungsinya. Nah ini adalah si F besar A tadi. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi kalau Anda mau menghitung, ini sudah saya gambar tadi ya, probabilitas X mengambil angka di antara A sama B, itu adalah F besar B dikurang F besar A. Ya, pakai yang ilustrasi yang tadi saya berikan. Oke, jadi misalkan gini, misalkan si B sama A itu suatu angka yang interval yang sangat kecil. Ya, jadi kalau kalian ambil di situ, jadi bisa kalian lihat bahwa sebenarnya si probability density function kita itu adalah turunan dari cumulative distribution function. Jika turunannya ada. Nah, itu jadi. Oke, jadi konsepnya sama seperti yang discrete, cuma sekarang karena continuous itu kita memakai integral di sini ya. Dari minus hingga sampai suatu angka yang sudah kalian definisikan. Ada contoh nggak ya? Ya, ada contoh di sini ya. Kita lihat contoh. Ntar saya
Lihat dulu nih. Oke. Contoh. Kita pakai contoh yang tadi tuh, yang temperatur error tadi nih. Yang ini. Sekarang Anda disuruh buat si cumulative distribution function-nya dan gunakan cumulative distribution function tadi untuk mengevaluasi probability ini. Nah, ayo kita lihat sekarang ya. Jawabannya di sini, jawaban. Ya. Nah, secara formal kita definisikan F besar X sama dengan minus ta hingga X Ft dt. Nah, kalau di kasus kita, berarti dari integral minus 1 sampai X. Karena dari minus ta hingga sampai minus 1 itu nggak ada. Nah, ini kan dia hanya mulai dari minus 1. Jadi Anda tuliskan yang benar sih ini sih. Tapi kita coba dulu nih. Minus 1 X T pangkat 2/3 ya. Hanya variabel pengganti aja. Ini X. Ini kan Anda bisa ngitung ya. Minus 1 sampai X menjadi suatu fungsi nih. Ya. Namanya juga cumulative distribution function. Ini kan berarti X pangkat 3/9 ditambah 1/9 nih. Kalau si minus 1 ini masuk ke sini. Nah, sama juga. Jadi yang namanya CDF tadi harus terdefinisi dari minus ta hingga sampai ta hingga. Yang tadi kita tuliskan, itu adalah yang ini. Jadi di antara minus 1 X pangkat 3 plus 1/9. Lebih kecil dari minus 1, itu adalah 0. Lebih besar daripada 2, ya, karena di sini kan batasnya 2. And 0 elsewhere, ya. Nah, jadi lebih besar daripada 2, itu adalah 1. Nah, dengan begini, kita sudah mendefinisikan si cumulative distribution function kita secara lengkap. Yang di atas itu perhitungan saja. Kita mau ngitung di antara minus 1 sampai 2. Tapi kalau secara lengkap, ingat, apalagi ini continuous nih. Minus ta hingga sampai ta hingga pun terdefinisi. Lebih kecil dari minus 1 kan sampai minus ta hingga. Lebih besar dari 2 itu mencapai ta hingga. Nah, jadi terdefinisi seperti ini. Nah, sekarang kita gunakan si CDF kita untuk menghitung probability ini. Nah, kita ambil definisi yang P, A, X, B, sama dengan FB dikurang FA tadi kan ya. Berarti kan kalau 0,1 sama dengan F1, FD1 dikurang F besar 0. Nah, tinggal masukin aja 1 ke mana nih? Ke sini. 1 pangkat 3 plus 1/9, 2/9. Yang 0, 1/9 sama dengan 1/9. Dan jawaban ini sama dengan jawaban yang ketika kita gunakan density function tadi. Ketika kita integralkan dari 0 sampai 1, si PDF-nya. Kalau sekarang saya memakai definisi cumulative distribution function untuk menghitung untuk tugas yang sama juga. Oke, jadi gitu ya. Perbedaan antara PDF dan CDF, dan PDF ini sendiri merupakan turunan dari cumulative distribution function. Cumulative distribution function itu definisinya dari yang paling kecil atau integral mulai dari minus ta hingga sampai threshold yang sudah kalian definisikan. Nah, ini ilustrasi dari yang tadi nih. Problem tadi, ini kan berarti X, tadi berapa? X pangkat 3 plus 1/9. Yang ini kan X pangkat 3 plus 1/9. Yang ini 1 else. 1 ketika lebih besar dari 2. Ini kalian lihat kan ada garis biru nih ya. Nah, ini kan berarti juga X lebih kecil daripada minus 1. Seperti yang tadi sudah saya definisikan. Ya, kalian nggak perlu gambar peta hingga, nggak perlu juga.
Ya, paling nggak kasih space sedikit nih, nah, untuk mendefinisikan, oke, di sini sama dengan 1, di situ sama dengan 0. Nah, sebelum saya lanjut topik setelahnya, saya mau nafas dulu dan mungkin ada pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Boleh? Siapa namanya? Saya Eduardo. Eduardo, Pak. Iya. Ya, silakan Edward. Ada di chat juga ada yang nanya tuh. Untuk yang X lebih dari sama dengan 2 Oh. itu nilainya 1 dari mana ya, Pak? X lebih besar sama dengan 2, nilainya 1. Karena kalau kita lihat PDF kita ya, ini kan maksud Anda ya, pertanyaan ini ya. Ini ya, mengapa ini? Iya, Pak. Oke. Nah, gini. Kan tadi kita definisikan si probability density function kita itu seperti ini. X pangkat 2 per 3 minus 1, X-nya antara minus 1 sampai 2 kan, berarti ujungnya 2 nih. Nah, kalau tadi kita, misalkan gini nih, minus 1, 2, X pangkat 2 per 3 ya. Gini deh, misalkan saya mau P, salah lagi, F 2 nih. Sampai 2 kan ya. F2 ini kan berarti minus hingga sampai 2 si ini kalian nih. Ya kan ya? Ya ini sama dengan minus 1, 2, fx. Ambil si angka itulah, yang si x pangkat 2 per 3. Nah ini kan sama dengan 1. Kan kumulatif itu kumulatif. Kalau di 2 ini sudah sama dengan 1, berarti selanjutnya itu sudah sama dengan 1. Ya. Oh iya, Pak. Sudah Ya. paham, Pak. Oke, paham? Kan juga paham. Zero elsewhere. Berarti kalau di selanjutnya tambah 0, tambah 0, tambah 0, ya Oh udah iya, sama iya. dengan 1. Oke, dapat? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, itu Pak Hairul, nilai maksimal F selalu 1. Ya, makanya tadi tuh, begitu dia sampai ujung, dia pasti selalu 1. Karena si PDF ini 0 ketika dia udah lebih besar daripada 2. Oke. Ntar, ngopi dulu. Ya. Kalau juga ada pertanyaan, silakan lewat chat loh. Nggak usah malu-malu. Nah, sekarang tadi kita ngomongin hanya satu random variable aja. Ya. Entah itu jumlah cacat, entah itu tadi variable error temperatur, kita dari tadi ngomongin satu random variable aja. Nah, tapi kan kalau misalkan di masalah nyata bisa seperti ini. Variable acak Anda bisa lebih dari 1. Ya, kalau misalkan saya di aerodynamics, saya mau eksperimen. Kan itu ada yang acak tuh di situ tuh. Saya mau kecepatannya berapa meter per second, pasti nggak pernah persis seperti itu misal. Di dunia nyata misalnya. Tapi di saat yang sama, sudut serang saya kan juga bisa bervariasi. Gitu. Nggak pernah persis, saya mau 2 derajat, dia 2 derajat, jago banget. Gitu. Tapi pasti ada 2 plus minus berapa gitu. Nah, itu juga variable random. Karena dia kan pasti kayak naik turun seperti itu. Di saat yang sama, si kecepatannya juga bervariasi, random. Jadi Mach number atau velocity lah. Sama angle of attack, juga dia naik turun. Jadi ada 2 random variable yang terjadi secara bersamaan. Dan bahkan bisa lebih. Ya. Misalkan di struktur ada hardness sama tensile strength, itu random. Atau ada misalkan apa lagi ya? Misalkan kalau di ngomongin panas ada coefficient conduction-nya itu bisa random. Bersamaan dengan misalkan geometrinya. Jadi yang saya mau omongkan adalah banyak kasus masalah nyata itu random variable itu justru lebih dari 1. Dan jadi secara bersamaan. Nah, sekarang yang mau kita omongkan adalah joint probability. Jadi probabilitas dari 2 atau lebih random variables terjadi secara bersamaan. Jadi sebagai ilustrasi misalkan
berapa probabilitas X-nya akan mengambil angka segini dan Y-nya mengambil angka segini. Berapa probabilitas saya IPS 1-nya mendapat 4 dan IPS 2-nya mendapat 4. Happening together, terjadi bersamaan kan ya? Atau berapa probabilitas IP semester 4 saya 3,5 dan berapa IP semester 2 saya 4. Untuk mata kuliah bukan untuk semester ini misalnya. Tapi itu happening together. Nah, itu dia memiliki joint probability distribution. Jadi untuk si X ini dia punya probability distribution sendiri dan Y ini memiliki probability distribution sendiri. Nanti kita lihat namanya marginal distribution. Nah, tapi kita mau lihat kemungkinan terjadi secara bersamaan dari X sama Y tadi. Atau lebih, cuma kita pakai 2 aja. Nah, jadi probabilitas yang mendefinisikan simultaneous behavior, ya, jadi secara bersamaan, kita menyebutnya joint probability distribution. Kalau kita namanya 2 variabel, kita biasanya nyebut bivariate distribution, atau kalau lebih multivariate distribution, atau ada yang nyebutnya multidimensional distribution. Intinya joint, kalau nyebutnya joint, artinya tuh lebih daripada satu. Misalkan nih, yang di bawah itu kan Gaussian tuh, distribusi normal tuh. Kalau seandainya variabel 1 terdistribusi normal, variabel 2 juga terdistribusi normal, nanti kalian akan belajar distribusi normal, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kemungkinan paling besar mengambil angka di daerah sini nih. Di luar itu 0. Tapi dia bentuknya jadi di ruang 2 dimensi seperti itu kan ya. Jadi maksudnya seperti ini. Probabilitas dia akan mengambil angka atau region daerah inilah, daerah ketika X-nya dekat 0 sama Y-nya dekat 0, itu adalah ini, kalian integralkan daerah sini. Berapa probabilitas dia akan mengambil angka kira-kira 5 sama minus 5 nih. Oh, dia udah 0, kecil banget. Jadi kalian nulisnya kira-kira seperti ini. Px sama dengan X, Y sama dengan Y. Join. Probability distribution. Ya. Jadi mengambil angka tertentu dari 2 atau lebih random variable secara bersamaan, simultaneously, happening together. Kita menyebutnya joint probability distribution. Dan sama sih, seperti tadi ya. Joint ini lagi ngomongin apa sih? Discrete. Pasti lebih besar daripada 0, jelas ya. Jadi yang tadi distribusinya satu variabel sama aja. Yang join itu pasti lebih besar daripada 0 atau 0. Segala kemungkinan juga kalau kalian jumlahkan itu sama dengan 1. Nah, ini yang saya ambil tadi. Probabilitas X mengambil angka X kecil, Y mengambil angka Y kecil adalah si Fx, Y ini. Dan kalau kalian mau tahu berapa probabilitas dari beberapa kemungkinan, saya mau tahu berapa probabilitas dari X mengambil angka 2, Y mengambil angka 3, sama X mengambil angka 4, Y mengambil angka 5. Jadi region gitu, even, jadi bersamaan. Ada beberapa. Ya, kalian tinggal jumlahkan aja segala kemungkinan itu. Si A ini. Tinggal Anda jumlahkan saja. Kalau ini kan untuk satu-satu nih, ketika X-nya tertentu, Y-nya tertentu. Tapi mungkin Anda mau kemungkinannya ada beberapa. Gitu. X-nya bisa satu set ini, Y-nya satu set ini. Itu tinggal Anda jumlahkan aja. Nanti kita lihat. Nah, ini contoh. 2 bolpen diambil secara random dari satu box yang memuat 3 bolpen biru, 2 bolpen merah, dan 3 bolpen 3 bolpen hijau. Berarti ada 8 bolpen. Jika
X dan Y adalah jumlah bolpen biru dan jumlah bolpen merah, respectively. Hitung atau temukan joint probability function-nya. Dan kemudian Anda menghitung probabilitas XY mengambil ada di A, di mana A itu adalah region ketika X plus Y lebih kecil sama dengan 1. Itu maksudnya apa? X tadi kan jumlah bolpen biru nih. Y-nya jumlah bolpen merah. Ini artinya jumlah bolpen biru dan bolpen merah itu lebih kecil sama dengan 1. Karena didefinisikan random variable-nya itu tadi. Nah, sekarang kita hitung. Ada 8 bolpen ya. Jadi Anda harus buat tabel seperti ini nih. Ya, lebih ribet bikinnya, tapi seperti ini karena join dia. XY ya. Nah, bolpen merah, bolpen biru sama bolpen merah. Kita lihat dulu segala kemungkinan yang mungkin muncul. Kan Anda ngambil 2 bolpen nih. Anda ambil 2 bolpen. Yang mungkin muncul adalah nggak ada bolpen biru, nggak ada bolpen merah. Tidak ada bolpen biru, ada 1 bolpen merah. Ada bolpen biru, tidak ada bolpen merah, 1 biru, 1 merah, 0 biru, 2 merah, 2 biru, 0 merah. Ini segala kemungkinan yang muncul. Dan Anda harus assign probabilitas untuk kemungkinan-kemungkinan ini juga. Bentar, tunggu. Oh ya, oke. Nah, pertama kita hitung dulu ya. Jadi jumlah jalan Anda mengambil 2 dari 8 bolpen, ya Anda tinggal hitung ini. Berarti ada 28 kemungkinan ya. Itu dengan menghitung, kan ada bolpen di hijau juga, jadi 8 bolpen. Nah, selanjutnya Anda harus melengkapi si tabel joint probability distribution Anda. Misalkan, ini saya sepertinya salah nih. Ini satu nih. Ini yang di bawah ini contoh nih. Yang di bawah contoh. Saya mau menghitung probabilitas saya akan mengambil 1 bolpen biru dan 1 bolpen merah. Bolpen biru saya ada 3, bolpen merah saya ada 2. Ini kan artinya saya mengambil 1 bolpen biru dan 1 bolpen merah. Benar kan ya? Ya, ini kemungkinannya seperti ini. Jadi kombinasinya ada 6 kemungkinan antara kombinasi biru sama merah tadi. Dari 3 bolpen biru dan 2 bolpen merah. Probabilitasnya adalah si jumlah kemungkinan tadi dibagi dengan total segala kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu 28. Nah, kan berarti 6/28. Itu berarti saya taruh di sini. 1 bolpen biru, 1 bolpen merah. 6/28 berarti 3/14. Dapat yang ini nih. Selanjutnya misalkan saya mau yang ini dulu deh. 0 bolpen biru, 0 bolpen merah. Itu kan saya ngitung berarti kan. Berarti itu adalah 20. Ingat-ingat yang kemarin diajarin Pak Heru. 30, 82. Ya udah, kalian hitung seterusnya lah. Dapat segini, dapat segini, dan lengkapi saja. Intinya sih lengkapi aja si tabel-tabel kalian ini. Jadi kalian harus ngitung ya segala kemungkinannya. Dan kalau kalian jumlahkan, itu pasti sama dengan 1. Nah, ini kalau kalian jumlahin nih, ini semua nih, ini akan sama dengan 1. Nah, jadi kalau minimal tuh kalian tulisnya seperti ini nih. Yang saya garis merah ini nih. Nanti kalian akan lihat row totals dan column totals itu yang namanya marginal. Nanti akan kita bahas ya. Tapi sekarang kita lihatnya ini dulu nih. Ini adalah joint
probability distribution kalian. Yang kalau kalian jumlahin, itu pasti sama dengan 1. Ya, ini kan artinya berapa probabilitas saya dapat mengambil 0 bolpen merah, 0 bolpen biru. Ini yang X itu apa tadi ya? Yang X itu biru, 1 biru, 1 merah, 2 merah, 0 biru. Ini ya 0, karena kemungkinan 0 gitu. Ya mungkin kalau kalian tidak tulis juga tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting sudah komplit definisi. Karena kasus kalian adalah itu tadi, yang possible pairs ini. Kita mungkin berhenti 8.45 ya, karena tadi kita mulai agak telat 5 menitan. Oke. Nah, jadi ini. C join probability distribution kalian. Yang row totals, kolom totals ini, namanya marginal distribution. Nanti akan kita bahas juga. Tapi mungkin kalian kebayang, marginal itu artinya apa sih? Dipinggirkan. Nah, itu akan make sense. Mengapa artinya kita pinggirkan? Tapi kalau kita nyebutnya join probability distribution tabel, minimal, ya, kalian tulisnya seperti yang di kotak merah. Tapi biasanya sih kita suruh tulis langsung lengkap. Ada row total sama kolom total. Karena kita juga biasanya minta distribusi marginal ya. Nanti ada lagi juga conditional distribution. Itu akan kita bahas nanti. Oh, tadi belum selesai nih. Karena saya juga diminta ini. Berapa probabilitas A ini X plus Y lebih kecil sama dengan 1? Itu artinya apa? Artinya jumlah bolpen biru plus pulpen merahnya lebih kecil sama dengan 1. Kan tadi ada kemungkinan tuh 00, 01, 10, 20, 02. Nah, tapi kalau yang memenuhi ini, ya, region A ini kan hanya ini. 00, 01, 10. Yang kalau kalian jumlahin, biru sama merah itu lebih kecil sama dengan 1. Udah, karena kita sudah buat tabel, kita tinggal ambil aja 00, 10, 01, 10, 01. Jadi kalian ingin tahu berapa probabilitas saya dapat mendapatkan 00, 10, atau 01. Ya udah, tinggal kalian jumlahkan aja segala kemungkinan itu. Dan dapatlah 9/14. Jadi intinya dijumlahkan. Ya. Nah itu, join probability distribution. Saya habiskan dulu yang continuous ya. Nanti minggu depan berarti masuk yang marginal. Harusnya sejam beres yang lain-lain. Jadi kita lanjut masuk materi ekspektasi. Nah, sekarang continuous. Sama seperti tadi, ya. Jelas lebih besar atau sama dengan 0. Nah, tapi kalau kalian integralkan nih 2 kali nih. Ini kalau 2, ini saya baru ngomongin 2 variabel. dx, dy, fxy ini. Nah, ini kan berarti minus tahingga sampai tahingga nih. Baik untuk dx, dy itu sama dengan 1. Kalau kalian punya 4 variabel sekalipun, sama aja. Nah, biasanya kita nggak nulis gini sih, capek kalau nggak. F, X, Y, Z, K. Dx, dy, dz, dk, sama dengan 1. Jadi sama aja kalau jumlah variabel kalian lebih besar daripada 1. Si join itu, kalau Anda integralkan, sama aja, sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kalian mau tahu integral berapa probabilitasnya jatuh di antara interval X-nya segini dan interval Y-nya segini, nah berarti kalian tinggal integralkan region itu. Ya, ambillah satu contoh, saya mau X-nya 0 sama 2, Y-nya 2 sampai 3. Kan saya nulisnya ini gimana? 0, 2, 2, 3. Dan Anda integralkan join probability density function kalian terhadap X, terhadap Y.
Jadi kalau misalkan saya pakai ilustrasi di bawah, ya mungkin Anda mengambil integral sedaerah-daerah ini nih mungkin nih. Kalau saya mau tahu berapa probabilitas dia jatuh di antara interval segini sama segini misalnya. Ini si region A tadi nih. Ya. Makanya saya integralkan fx-nya di region A, di bidang xy. Sama aja kalau dimensinya lebih tinggi. Oke. Ya walaupun kalau dimensi lebih tinggi, Anda nggak mungkin pakai tangan. Saya dulu integral lipat 100 ya harus pakai ini, harus pakai komputer. Ada teknik-tekniknya tersendiri. Karena ada kalian ada yang menghitung probabilitas atau ekspektasi, nanti kita belajar ekspektasi, ketika jumlah random variable Anda tuh banyak sekali, 100 misalnya. Nah, kita ambil contoh lagi ya, ini untuk menutup yang hari ini. Nanti Pak Hairul masih penjelasan juga soal kuis mungkin ya. Jadi, a privately owned business operates both a drive-in facility and a walk-in facility. Ada drive-in sama walk-in lah. Mungkin ini McD, apalah, resto gitulah ya. Jadi ada drive-in. Saya salah ya. Drive-in, cuma drive-thru. Entahlah apa ini maksudnya nih. Anggap aja drive-thru sama walk-thru. Itu kan beda. Kalau drive-thru Anda pakai mobil, kalau walk-thru Anda datang jalan kaki, Anda ngambil makanannya. Ya sebutlah, itulah. Dia mau tahu, dia buat dulu random variable X sama Y. Di mana X itu adalah proporsi dari waktu dalam sehari si fasilitas drive-thru, drive-in, sama walk-in itu terpakai. Jadi kalau misalkan dari 24 jam, si drive-in kepakai 3 jam, itu berarti X-nya adalah 3/24. Begitu juga dengan si drive-in ini. Nah, berarti kan proporsi itu kan, proporsinya. Dan kita ada joint density function-nya. 2/5, 2X plus 3Y, untuk X 0 sampai 1, 0, Y sampai 1, ini kan proporsi. Berarti maksimum 0, minimum 1. Tapi ingat, 0 elsewhere ini harus ditulis. Nah, ini probability density function-nya. Verify that this one is the probability density function. So all you need is just to integrate this. Okay? Jadi integralkan si F, si joint probability distribution tadi, terhadap X dari minus tahingga sampai tahingga, dan terhadap Y dari minus tahingga sampai tahingga. Ya udah, tinggal hitungan anak SMA. Ini ya, si PDF, join PDF Anda. Anda integralkan terhadap X terlebih dahulu kan, ya berarti kan tinggal naik 2 situ, 4/5 kali 2, berarti 2/5, 6X-nya per 5. Nah ini mungkin kelihatannya saya bilang simpel ya, cuma kalian harus pastikan kalian fasih nih integral seperti ini. Karena walaupun kalian tahu konsep, kalau kalian salah pas itu integralnya, nah itu nilai di kuis kalian juga bisa jadi berkurang. Jadi ya pastikan aja kalian latihan sendiri integral-integral ini. Walaupun secara konsep yang dikejar adalah ini adalah joint probability. Nah, Anda hitung 0,1, begitu ini beres ya. Anda sekarang integralkan terhadap Y, dapatlah 1. Berarti benar bahwa yang di atas itu saya tulis adalah joint probability density function. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sekarang saya ingin disuruh, si bos nyuruh saya ngitung, berapa probabilitasnya kalau proporsi ini pemakaiannya adalah si X ini antara 0 sampai setengah, berarti dari 24 jam, 12 jam kepake, dan di saat yang sama ya, misalkan di hari tersebut, si fasilitas walk-in-nya kepake 1/4 hari sama setengah hari, berarti dari 6 jam sampai 12 jam. Jadi saya ingin tahu, di hari ini misalkan, berapa probabilitas itu terjadi secara bersamaan. Bahwa yang kepake itu 0 sampai setengah untuk X, dan 1/4 sampai setengah untuk Y. Secara bersamaan, ingat ya. Berarti kita mengintegralkan di satu region.
Berarti kalau saya tuliskan, ini nih, secara formal, kalian harus lengkap nulisnya nih. Satu ini kalian tulis ya. P 0x setengah, Y seperempat, Y setengah. Ini juga harus kalian tuliskan, ya integralnya ya. Jadi si join PDF kalian integralkan, X-nya 0 sampai setengah, Y-nya seperempat sampai setengah, terus saja lanjut, hitung integralnya. Ingat praktis, jadi kalau latihan sendiri nih. Ini kan kalian masukin setengah, masukin 0, dapat ini. Nah ini kalian integralkan lagi ya. Oh ini udah terhadap Y ya, terhadap Y ya. Integral terhadap Y. Nah ini kalian hitung, dapat 13/160. Jadi dari join PDF kalian, bentuknya seperti apa tadi ini, kalian tinggal plot ya. Ini berarti linear nih PDF-nya. Ya udah kalian berarti integralkan di region yang kalian punya interest saja. Dan kalian bisa menghitung probabilitas bahwa bahwa ini sama ini terjadi secara bersamaan. Nah, itu dia. Joint probability distribution. Jadi kalau di slide ini saya ada banyak contoh latihan ya. Mungkin bagus ada tutorial atau apa nanti kita lihat lah. Tapi sih banyak contoh soal di sini. Ini bawaan tahun lalu jadi nggak usah di pasca pandemi nih, jadi nggak usah diperhatikan lah di slide. Nah nanti yang akan kita pelajari adalah distribusi marginal, distribusi kondisional, dan statistical independence. Ini cepat ya. Jadi nanti habis itu kita masuk ekspektasi. Oke, sebelum saya tutup dan Pak Her memberikan informasi, atau waktunya sudah terlalu singkat nih, mungkin kalau ada kuliah lagi. Jadi kalau ada pertanyaan silakan lewat PA atau Microsoft Teams. Silakan. Jadi kita hari ini sampai join probability distribution.